Di era digital kayak sekarang, kita butuh perangkat yang serbaguna. Tapi serbaguna sendiri nggak hanya bicara soal fitur-fiturnya aja, melainkan fungsi dan konteksnya yang berkaitan dengan kebutuhan di masa sekarang. Salah satunya adalah tablet premium dari Samsung, yaitu Galaxy Tab S7 series yang diklaim mampu memenuhi kebutuhan kreativitas dan produktivitas penggunanya. Dan di video kali ini saya mau bahas beberapa keunggulan dari tablet ini. Check it out! Samsung Galaxy Tab S7 hadir dengan dimensi layar 11 inci dengan resolusi 1600 x 2560 pixel dan kerapatan layar mencapai 274 ppi. Lebih lebar sedikit ya memang kalau dibandingin sama generasi sebelumnya yaitu Galaxy Tab S6. Keempat bezelnya juga udah didesain sama tipis jadi nggak terlalu kelihatan atau kerasa terlalu besar pas dipegang. Sayangnya jenis panel layar yang dipakai itu LTPS LCD. Tapi tunggu dulu guys, meskipun panel layarnya LTPS, layar Samsung Galaxy Tab S7 ini udah ngedukung HDR10 Plus dan DCI P3, fitur yang banyak ditemuin di HP flagship. Selain itu, layarnya juga udah ngedukung refresh rate sampai dengan 120 Hz. Kemampuan refresh rate 120 Hz ini udah diperbaiki dengan maksimal dibandingin dengan Galaxy Note 20 Ultra, di mana hanya bisa dipakai di resolusi Full HD+. Dan untuk tahu bedanya, refresh rate 120 Hz ini memang harus dirasain langsung responnya di layar, yang ngebuat animasi pergerakan antar menu saat scrolling kerasa lebih mulus. Refresh rate 120 Hz paling kerasa juga pas lagi dipakai main game di settingan paling tinggi, sehingga pergerakan karakter di game dan latar belakangnya jadi lebih smooth. Oh ya, meski tampilan pergerakan jadi lebih halus, tapi refresh rate layar 120 Hz ini juga bakal ngurangin daya tahan baterai. Tapi tenang guys, ada kok pengaturannya buat naik dan nurunin refresh rate-nya. Caranya ke menu setting, kemudian pilih display, lalu pilih motion brightness. Di sini ada dua pilihan untuk yang standar 60 Hz screen refresh rate dan adaptif untuk pilihan 120 Hz. Jadi pas lagi dipakai buat aktivitas internetan biasa bisa diturunin sampai 60 Hz. Nah, saat mau nonton film atau main game bisa dinaikin ke 120 Hz dan rasanya beda banget. Kelebihan selanjutnya yaitu S Pen-nya. Yap, S Pen di Galaxy Tab S7 series ini punya peningkatan yang cukup signifikan kalau dibandingin sama S Pen yang ada di Galaxy Tab sebelumnya. Kali ini S Pen di tablet ini udah punya peningkatan sensitivitas terhadap tekanan yang lebih rendah dan ultra low latency untuk menghadirkan pengalaman menulis yang alami seperti di atas kertas. Dan tentunya hal ini bisa ngasih pengalaman yang lebih real buat dipakai berbagai macam aktivitas, mulai dari menulis catatan, menggambar, dan yang lainnya. Selebihnya sama, mulai dari bentuk dan beberapa fungsi di button pen-nya. Bisa buat shutter kamera juga dan slide gambar buat presentasi misalnya. Bukan cuma cocok dipakai buat bekerja secara multitasking, tapi juga untuk gaming. Tablet ini punya performa yang terbilang sangat mumpuni. Penggunaan chipset Snapdragon 865 Plus dan didukung dengan penggunaan GPU Adreno 650 ini benar-benar memberikan kinerja yang maksimal. Prosesor yang dibangun dengan fabrikasi 7 nanometer plus ini punya 3 klaster. Klaster yang pertama adalah 4 core Kryo 585 dengan kecepatan 1,8 GHz untuk hemat daya. Yang kedua 3 core Kryo 585 dengan kecepatan 2,42 GHz untuk performa. Dan yang terakhir, 1 core Prime Kryo 585 3,9 GHz untuk performa yang lebih kencang. Selain itu, untuk memaksimalkan kinerjanya, tablet ini dibekali dengan RAM sebesar 6 GB dan kapasitas penyimpanan 128 GB dengan teknologi UFS 3.0. Dan kalau kamu ngerasa kurang, kamu juga bisa nambahinnya lewat microSD sampai dengan 1 TB. Ngomongin soal kamera, juga udah dilengkapi dengan 2 kamera belakang, yaitu wide angle 13 megapiksel dan kamera ultrawide 5 megapiksel. Untuk kamera depannya hanya ada satu, yaitu 8 megapiksel. Kualitas fotonya sendiri menurut saya cukup bisa diandelin ya.
Punya reproduksi warna yang detail yang tergolong baik. Mungkin juga terbantu dari ISP yang dibawa dari chipset seri flagshipnya. Daripada penasaran, langsung aja kita lihat hasil fotonya kayak yang berikut ini. Dan tentu aja tablet ini juga udah dibekali dengan fitur Samsung DeX. Buat yang belum tahu fitur Samsung DeX itu apa, jadi simpelnya fitur ini memungkinkan penggunanya untuk menghubungkan keyboard, mouse, dan monitor layaknya sebuah desktop. Sebenarnya ini udah lama sih diluncurin Samsung, hanya aja fitur ini udah mengalami peningkatan dari versi sebelumnya. Bukan cuma itu, dengan menggunakan book cover keyboard bisa menghadirkan pengalaman seperti menggunakan PC yang sesungguhnya. Tablet ini juga dilengkapi dengan multi-active window yang bisa ngejalanin multitasking, mengerjakan beberapa hal secara bersamaan. Contoh, kayak lagi pakai aplikasi Samsung Notes untuk menulis catatan penting sembari membuka browser sampai nonton YouTube. Nah, kalau sekiranya layar tablet ini dirasa kurang luas, bisa juga menggunakan monitor PC atau televisi untuk bisa mendapatkan layar kedua. Caranya menghubungkan dengan menggunakan fitur wireless DeX. Dari sisi audio juga menjadi salah satu keunggulan yang saya rasain. Galaxy Tab S7 punya quad speaker dari AKG yang dilengkapi dengan fitur Dolby Atmos. Jadi suara yang dihasilin juga sangat berkualitas. 4 speaker tersebut terletak 2 di bagian kanan dan 2 lainnya di sisi kirinya. Nah, untuk fitur Dolby Atmos juga tersedia 2 option, yaitu Dolby Atmos dan Dolby Atmos for Gaming. Jadi ketika pas main game, jangan lupa aktifkan fitur ini biar hasil audio yang dihasilin pas main game lebih bagus. Overall, kualitas suara dari tablet ini bisa keluar dengan sangat baik. Audio keluar yang dihasilin cukup jelas dengan hentakan bass yang cukup tebal. Yang penasaran sama kualitas suara dari Tab S7 ini? Kira-kira kayak gini suaranya. Meski punya desain tipis, tablet premium ini tergolong punya baterai yang cukup besar. Kapasitasnya 8000 mAh dan udah ngedukung super fast charging 2.0 45 watt. Yang saya sedikit disayangkan di sini, dalam paket penjualannya Samsung hanya berikan charger 15 watt aja. Untuk penggunaan sehari-hari, kalau saya pakai secara intensif dengan refresh rate 120 Hz, bisa tahan dalam 1 hari penuh bahkan lebih. Apalagi kalau hanya pemakaian kasual sesekali, alias pakai sebagai pengganti komputer. Tentunya bakal bertahan lebih dari 1 hari. Oke, itu dia beberapa kelebihan dari Samsung Galaxy Tab S7. So, menurut saya, tablet premium ini bisa jadi pilihan buat kamu yang nggak mau ribet dan bekerja secara fleksibel sebagai pengganti laptop. Desainnya yang sangat cakep dan tipis, punya layar yang sangat baik meski panelnya masih LTPS. Performa powerful, speaker berkualitas, dan masih banyak lagi. Selain itu juga dengan adanya Samsung DeX, S Pen, dan tambahan aksesori lain seperti keyboard yang sangat mendukung fungsi produktivitas tinggi. Sekian untuk video kali ini dan sekarang giliran kalian buat tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan share-nya. Saya pamit undur diri, until next time.